Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, selamat beraktivitas di kandang masing-masing. Dan di video kali ini saya akan membahas tentang keluhan-keluhan keuntungan ya yang sering saya dengar dari teman-teman pemula ataupun teman-teman yang mau belajar beternak. Tapi sebelum video ini kita mulai, teman-teman jangan lupa like, comment, subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar saya lebih bersemangat lagi untuk membuatkan konten-konten tentang dunia perunggasan untuk teman-teman semua. Dan akan kita bahas tentang yang saya dengar informasi bahwa ternak entok ini tidak bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, dan itu saya anggap salah karena kemungkinan yang teman-teman pemula atau teman-teman yang mau belajar ternak entok ini mendengar dari seseorang yang belum tentu mereka itu beternak skala besar, bahkan tidak pernah ternak sama sekali. Kalau teman-teman semua beternak entok 5 ekor atau 10 ekor selama 10 tahun, 12 tahun, itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena jumlah populasi yang teman-teman ternakkan itu sedikit. Tidak hanya di ternak entok, di ternak apapun, kalau sedikit pastinya keuntungannya juga sedikit, menyesuaikan apa yang kita ternakkan, seperti itu ya. Kalau teman-teman dengar ada yang memberitahu teori bahwa modal sedikit bisa mendapatkan keuntungan yang sangat besar, itu tidak mungkin ya kalau tidak melewati proses. Kalau teman-teman sedikit tapi melewati proses, itu pasti bisa menguntungkan, mendapatkan keuntungan yang sangat besar dengan cara 10 ekor itu kita gandakan selama 1 tahun 2 tahun kita tidak mendapatkan hasil, tapi kita menambah. Contoh 10 ekor betina saja, 1 ekornya mampu mengeluarkan 10 meri. Itu saya buat rata-rata dikali 10, itu jumlahnya ada 100 ekor meri yang teman-teman dapatkan di produksi pertama. Kalau teman-teman besarkan selama 1 tahun, pastinya di waktu 1 tahun itu teman-teman akan mendapatkan entok sejumlah 100 sama bibitan 10, berarti jumlah total yang teman-teman miliki 110. Itu kalau teman-teman tidak menikmati hasil terlebih dahulu. Teman-teman usahakan dibesarkan sampai besar umur 1 tahun, itu bisa nantinya akan berkembang, dan setelah 1 tahun teman-teman lewati, itu pasti teman-teman baru akan mendapatkan keuntungan yang besar. Tapi kalau baru mempunyai 10 ekor, itu produksi meri kita jual, terus produksi lagi kita jual, kita tidak akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar karena dari nilai per babon 10 ekor kalau kali 10 saja, kalau harganya paling murah 10.000, kita mendapatkan 1 juta. 1 juta kan nilai yang sangat sedikit, tidak banyak karena populasi kita sedikit. Kalau teman-teman mencoba partai besar, pastinya teman-teman akan mendapatkan yang lebih besar. Tinggal kita kalikan saja, kalau kita mempunyai 100 ekor betina untuk pembibitan, tinggal teman-teman hitung, pasti teman-teman akan mendapatkan untung yang sangat besar juga. Nah, tinggal teman-teman itu memelihara atau ternak itu berapa ekor. Kalau masalah keuntungan itu mempengaruhi dari isi kandang teman-teman. Nah, tidak mungkin kalau ternak sedikit akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Apapun itu ternaknya, kalau ternak sedikit kita tidak akan mendapat keuntungan besar, tapi cuman mendapat keuntungan tapi tidak bisa besar. Tinggal teman-teman pilih, teman-teman mau mencoba untuk mendapatkan pendapatan yang lebih besar atau ingin cuma memelihara secukupnya dan hasilnya ya secukupnya. Itu ya. Jadi kesimpulannya, kalau ada yang memberitahukan siapapun kalau ternak entok tidak ada untungnya, itu teman-teman bantah, itu salah. Kalau tidak banyak, itu yang saya bilang di poin pertama tadi, bahwa itu mereka ternaknya sedikit ya. Terus ada lagi mungkin pertanyaan dari teman-teman, modal saya sedikit, saya tidak bisa melihara dengan partai besar atau kapasitas besar.
Nah, prosesnya seperti yang saya bilang tadi, teman-teman pelihara 10 ekor, itu kemungkinan mampu 10 ekor, dan siapkan kandang yang maksimal dan luas, persiapkan yang matang. Jadi teman-teman harus bersabar. Dengan 10 ekor itu, modal 10 ekor bisa sebenarnya untuk menjadi besar, tapi teman-teman harus melewati proses dan kesabaran, dan tentunya kesabaran itu akan membuahkan hasil di kemudian hari. Dengan teman-teman bertahan, teman-teman 10 ekor itu teman-teman kembangkan, dan teman-teman tidak harus mendapatkan hasil dulu. Teman-teman kembangkan selama 1 tahun, habis perjalanan 1 tahun itu ke depannya teman-teman akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Intinya adalah sabar, telaten, dan tekun. Apapun kegiatan kita di bidang ternak maupun di bidang apapun, kalau kita tidak telaten dan kita tidak sabar, pastinya akan mendapatkan kegagalan, karena kita hanya memikirkan untung dan untung. Nah, sedangkan pondasi untuk ternak itu pertama adalah menyukai apa yang akan kita ternakan, hobi dan kita suka dan salurkan lewat ternak. Hobi kita ternak disalurkan, dan tanpa sadar kita akan mendapatkan hasil tentunya. Nah, itu pondasi kita. Sebenarnya usaha ternak ini tidak perlu modal besar. Yang tadi saya katakan berulang-ulang tadi, utama sabar. Kalaupun modal kecil, kita harus sabar dan melewati proses. Kalaupun teman-teman mempunyai modal besar, teman-teman harus coba partai besar, tapi teman-teman harus juga belajar dari sedikit. Lama-lama teman-teman akan mengetahui dan akan memahami dulu. Setelah teman-teman memahami, baru teman-teman beternak skala besar biar lebih maksimal. Karena kalau kita hanya modal banyak dan nekat, kalau kita tidak dibekali ilmu dan pengetahuan, pastinya nanti akan mendapatkan masalah di kemudian hari yang teman-teman tidak sadari dan teman-teman tidak tahu. Bahkan teman-teman tidak akan berbuat apa untuk ternak kita kalau kita menghadapi seperti ini ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Intinya ternak apapun, mau bebek, mau entok, mau ayam, pastinya akan mendapatkan untung. Besar kecilnya keuntungan kita tergantung isi kandang kita, seperti itu. Jadi kalau masalah seperti itu, sebenarnya solusinya cuma seperti itu. Tapi kalau masalah pakan, bukan hanya entok yang makannya banyak, bebek pun makannya juga banyak. Tapi kenapa bebek masih bertahan beternak selama ini? Pastinya kan ada keuntungan juga. Jadi yang untuk pemula yang mau belajar, teman-teman harus semangat, dan utama kita harus fokus apa yang akan kita kerjakan, dan kita belajar teman-teman mencari ilmu dan belajar sama peternak-peternak yang lebih lama ataupun lebih senior. Teman-teman belajar, ataupun teman-teman bisa menonton video-video saya dan teman-teman simak, teman-teman praktekkan apa yang akan teman-teman cari. Mungkin di video-video saya juga banyak, siapa tahu ada yang cocok untuk teman-teman. Nah, kalau yang cocok silakan teman-teman pakai cara saya. Banyak video-video saya tinggal teman-teman cari, mau cari tentang apa untuk ternak pembesaran ataupun perawatan entok yang seperti apa, ataupun untuk bibitan atau cara mengobati entok seperti apa dan penjualannya bagaimana, itu ada semua di situ. Tinggal teman-teman cari dan teman-teman belajar lewat video-video saya, ataupun teman-teman belajar dari di kota teman-teman yang sudah ahli di bidang ternak entok ini ya teman-teman. Semoga teman-teman bisa mengikuti dan bisa memahami apa yang saya jelaskan tadi. Semoga teman-teman sukses di kemudian hari. Salam sejahtera, salam untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.